perusahaan kamu, mendingan kamu pecat dia sekarang. Dia nggak ada gunanya kerja di perusahaan kamu, tau nggak? Yang ada kalau dia kerja di perusahaan kamu, yang ada perusahaan kamu jadi bangkrut, jadi sial, tau nggak? Dia tuh, aduh, stop. Makasih ya, Mbak. Mau sayang. Yuk. Ambil Ya? nyanyiannya. Itu sayang. Mas, Lo apain istri gue? Hah? Saya cuma menjalankan perintah dari Ibu Perni. Mas. Udah. Udah dong, Mas. Udah mending kita pulang aja ya. Udah biarin aja. Udah, ayo kita pulang. Ya, masuk semua. Mbak, Mas, Bu, Sarni mau ngomong sama taksi online-nya dulu ya. Soalnya tadi Sarni suruh tunggu. Oh iya, cepetan. Arka sama Oma ya, masuk. Hati-hati tangannya. Iya. Masuk, San. Aku harus mencari cara lain untuk meneror Panoa. Maudi, bikin aku emosi aja nih. Nomor siapa ini? Saya punya bukti kalau kamu yang sudah menabrak Bidan Indah. Kamu datang ke lapangan basket di Jalan Mandau 3, di samping gudang besi, untuk buktikan ucapan saya. Enggak. Nah ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin. Ini pasti jebakan. Iya, dia bilang dia punya bukti. Tapi aku yakin dia nggak punya bukti apa-apa. Dia sengaja nyuruh aku ke sana. Agar meyakinkan diri dia sendiri kalau aku yang menabrak Bidan Indah. Ya, pasti begitu. Semoga aja teror saya kali ini berhasil. Dennis, ke ruangan saya. Coba aku telepon ya. Tuh kan, nomornya nggak aktif. Aku yakin ini pasti elang.
Dia sengaja pakai nomor sekali pakai untuk menteror aku. Iya. Tapi aku nggak bisa berkutik. Aku nggak mungkin tanya ini ke Elang. Kalau aku tanya dan bahas masalah ini sama dia akan makin yakin kalau aku yang udah nabrak bidan Indah. Apalagi aku nggak punya bukti apa-apa kalau dia yang neror aku. Ah, sialan. Ada apa, Mas? Dennis, saya baru aja meneror Pak Noah kembali. Saya bilang kalau saya punya semua bukti kalau dia adalah pembunuhnya bidan Indah. Sekarang, saya suruh dia ke lapangan basket di Jalan Mandau nomor 3. Di samping gudang besi. Tapi Pak Noah nggak tahu kan, Mas? Kalau misalkan Mas Lang yang melakukannya. Saya pakai nomor baru. Setelah itu nomor saya buang. Oke. Yaudah kalau gitu saya akan ke Jalan Mandau 3 untuk melihat Pak Noah datang ke sana atau tidak. Ya. Tapi saya nggak begitu yakin kalau Pak Noah akan datang ke sana. It's okay, Mas. Apa salahnya buat mencoba, kan? Ya, oh benar. Yaudah, Mas. Kalau gitu saya langsung sana aja, Mas. Dan kalau Pak Noah datang ke sana, jangan sampai Pak Noah melihat kamu. Baik, Mas. Oke. Mari, Mas. Mari. Ini Mbak kunci mobilnya. Oke, gimana? Momoy saya udah sembuh kan? Sembuh, sudah diganti semua. Udah sehat kamu, Moy. Oh iya, tunggu sebentar. Pembayarannya semuanya udah lunas. Sudah dari Pak Noah Hadikusuma. Nuh, Hadikusuma. Benar. Nggak ada yang ketinggalan Nggak kan? ada dong. Oh ya udah kalau gitu sebentar. Ini tips buat kamu. Wah, terima kasih banyak Mbak. Kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor kami yang ada di kartu garansi di dalam mobil ya Mbak ya. Dan mobil ini pasti ada garansinya juga. Oh ya udah. Nah, kalau gitu saya izin pamit ya Mbak ya. Iya. Mari. Mari. Moy, kamu sekarang udah sembuh, udah sehat. Yaudah Moy, gimana kalau sekarang kita jalan-jalan, ya kan? Moy, sekarang kita mau pergi ke kantornya Kak Ferni, oke? Sebentar, kita cek dulu. Aku nggak tahu jalan, Momoy nggak tahu jalan. Gimana sih si Momoy? Kita cek dulu ya. Oke. Dwi Daya Arsitek. Tuh Moy, lihat kan? Let's go. Buka Moy. Oke. Ferni itu gimana sih? Baru kemarin lo mama ngomong sama dia. Gois banget. Coba aja Arkana nih anak kalian. Dia pasti lebih bahagia, nggak nangis terus. Apa aku bilang aja ya ke Mas Biru? Kalau aku punya feeling kuat, kalau Arkana itu anak aku. Aku juga nggak suka lihat Arkana diperlakukan begini sama Mbak Ferni. Tapi aku nggak punya bukti lagi. Mama harus bicara lagi nih sama dia. Harus. Nggak bener dong. Masa masalah orang tua, anak harus dilibatkan, yang bener aja. Nanti Biru juga akan bicara sama Ferni, Ma. Keterlaluan dia. Makin kesini makin menjadi-jadi. Sampai segitunya dia sama Amira, Ma. Bener juga sih kata Bu Ratna. Kasihan Arkana. Oh ya Allah. Semoga nanti kalau Bu Ferni dibilangin sama Bu Ratna, Bu Ferni jadi berubah dan jadi lebih baik lagi. Iya, masuk.
Permisi Bu Ferni. Ya, ada tamu Bu. Tamu? Siapa ya? Halo. Kakakku tersayang. Maudi. Kamu kok bisa tahu ya? Aku kerja di sini? Ya tau lah. Siapa lagi yang ngasih tahu aku? Kalau bukan suami kamu, Mas Noah. Wow, bagus juga kantor kamu. Mas Noah tuh ngapain sih kasih tahu aku kerja di sini? Beneran deh, aku tuh semakin curiga ya. Maudi sama Mas Noah emang punya hubungan di belakang aku. Ferni Kalista, manajer interior design. Manajer kamu ya? Oh, berarti gaji kamu lumayan gede dong. Ada uang kamu sekarang. Udah deh ya, kamu gak usah banyak ngomong. Sebenarnya kamu kesini mau ngapain? Hah? Sorry. Mau nagih hutang kamu. Yang senilai 70 juta. Kamu inget kan? Sebelum aku berangkat ke Korea, aku udah sempet nagih hutang kamu. Tapi belum dibayarin juga sama kamu. Now, bayar. Kamu tuh bisa sabar gak sih? Hah? Kalau aku udah ada uangnya, aku pasti akan bayar sama kamu. Oke. Kalau kamu nggak mau bayar, gimana kalau kita barter? Kamu bawa aku lagi kembali ke rumahnya Mas No. Sorry ya Maudi, untuk urusan itu, aku nggak bisa nolongin kamu. Karena aku nggak bisa ngelawan Mama. Kalau Mama tahu yang bisa bikin kamu balik lagi ke rumahnya Mas Noah adalah aku bisa abis dimarahin sama Mama. Jadi aku nggak bisa bantuin kamu. Oke. Jadi nggak mau? Nggak mau kayaknya. Ya udah. Kalau kamu nggak mau, sekarang tinggal bayar ke aku. Cash 70 juta. Fresh money. Oke, aku bayar utangnya. Aku bayar 15 juta, aku cicil dulu, oke? Bulan depan aku lunasin semuanya. Menurut Ngana, kita ini mobil, pakai dicicil segala. Nggak bisa. Cash and carry. Fresh money. 70 juta sekarang. Mau di 70 juta untuk sekarang, aku belum ada uang segitu. Kalau ada pasti aku langsung bayar semuanya. Makanya aku bilang sekarang aku bayar. Tapi 15 juta, bulan depan aku bayar semuanya. No. Nggak bisa. Aku nggak mau tahu. Utang kamu harus lunas sekarang juga. Harus kamu bayar. Kamu bisa nggak sih nggak bikin keributan di kantor aku? Hah? Mending kamu pergi aja deh dari sini. No. Nggak bisa. Pokoknya aku akan tetap ada di sini sampai kamu lunasin utang kamu 70 juta. Pergi nggak dari sini sekarang? No. Pergi nggak? Enggak. Pergi nggak? Pergi. No. Enggak. Apaan sih? Iya, apaan sih? Kalau kamu nggak mau pergi. Kamu ngapain? Halo? Pak Sapam, datang ke ruangan saya sekarang ya. Sekarang, cepetan. Tega banget sih kamu. Kamu panggil satpam untuk ngusir aku dari kantor kamu? Iya. Oke, terserah kamu. Kamu bisa lakuin apa aja. Intinya aku nggak akan pergi dari sini. Enggak. Aku nggak akan pergi. Kamu nantangin aku ya? Ya nggak mau pergi dari sini? Enggak. Beneran nggak mau pergi? Iya. Oke. Nggak ada yang takut. Apa sih kamu? Pergi nggak? Pergi. Aduh, apaan sih? Aku mau dibawa kemana? Pokoknya kamu harus bayar utang. Aku nggak mau tahu. Diam, kamu bayar. Kamu tuh bisa diam gak sih? Hah? Ini tuh kantor ya. Bisa nggak stop
bikin keributan. Biarin, biar semua orang tahu kalau kamu itu gaya elit tapi bayar utang sulit. Kalau perlu minta tolong. Aduh, lepasin dong. Lepasin. Aduh. Hah, nggak bisa ya? Ini namanya kekerasan. Oh, kamu mau adu keras sama aku? Oke. Siapa tuh? Hah? Oke, kamu harus rasain jatuh juga. Enggak apa sih? Sini. Enggak. Diam. Sepertinya ini bisa buat referensi Mbak Ferni untuk bikin desain interior cottage Bogor yang baru. Aku coba antar aja ke ruangannya. Mbak Ferni kira-kira tahu nggak ya? Kalau aku curiga kalau Panoa adalah pelaku tabrak lari Kak Indah. Atau jangan-jangan dia pura-pura nggak tahu dan berkomplot dengan suaminya. Tapi rasanya enggak. Karena Mbak Ferni bekerja dengan sangat baik selama ini. Tapi coba aku selidiki sekalian. Enggak, aku gak akan pergi dari sini. Itu kok ada ribut-ribut ya di koridor arah ruangan Mbak Ferni? Tapi kamu harus bayar utang kamu. Aku gak mau takut. Ngapain lo di sini? Hah, Kak. Minggir, Kak. Ini urusan aku. Kamu di belakang aku. Tenang, ada aku. Hah? Ngapain lo ada di sini? Ah? Kamu yang ngapain di sini? Kalian saling kenal. Kak, aku kasih tau kamu ya. Kalau dia karyawan kamu, mendingan kamu pecat dia sekarang. Yang gak ada gunanya kerja di perusahaan kamu, tau gak? Yang ada kalau dia kerja di perusahaan kamu, yang ada perusahaan kamu jadi bangkrut, jadi sial, tau gak? Dia tuh... Aduh, stop! Kalau kamu bisa nggak sih jangan sembarangan? Iya, apaan sih? Ini bos aku. Dia pemilik budaya arsitek. Ngerti kamu?